Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada khutbah yang mulia ini, izinkan kami mengajak kepada seluruh jamaah, mari kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan berupaya optimal bahkan maksimal melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Sebab hanya dengan takwalah, sekali lagi, hanya dengan takwalah kita akan diberikan jalan keluar dari segala macam persoalan yang menghimpit hidup kita, dan kita akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebagaimana janji Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Hadirin rahimakumullah. Pada khutbah ini izinkan kami menyampaikan materi khutbah perihal bagaimana kita bersikap dengan sikap yang terbaik dalam menghadapi pandemi Covid. Sengaja kami sampaikan khutbah ini karena sampai sekarang masih banyak di antara kita yang mensikapi pandemi Covid dengan sikap yang salah, sikap yang tidak proporsional, bahkan sikap yang sangat ekstrim, baik itu ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Yang dimaksud ekstrim kanan, banyak di antara kita yang mensikapi Covid dengan ketakutan yang luar biasa. Saking takutnya bahkan tidak mau beraktivitas, tidak berani keluar rumah, tidak berani ketemu orang, dan tinggal terus di rumah, bahkan di dalam kamar. Tetapi ada satu kelompok yang lain yang kami sebut sebagai ekstrim kiri, menganggap bahwa Covid itu tidak ada. Dia keluar rumah dengan bebas, berkerumun, bergombol, tidak pernah physical distancing, tidak pernah pakai masker. Kalau ketemu cipika-cipiki, berpeluk-pelukan, seperti tidak ada pandemi Covid. Tentunya
kedua sikap ini adalah sikap yang sangat membahayakan. Tidak hanya membahayakan bagi dirinya sendiri, tapi juga membahayakan bagi orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Hadirin rahimakumullah, kenapa kita ini mempunyai sikap yang salah, tidak memberikan sikap yang terbaik? Salah satu sebabnya adalah karena informasi yang kita terima adalah informasi yang cenderung salah, tidak proporsional, dan kita sebagian besar mendapatkan informasi yang salah ini dari media, terutama adalah media sosial atau medsos. Dan kata para ahli IT, informasi yang terkait dengan COVID di medsos ini lebih dari 90% adalah bersifat hoax. Dan ini juga salah satunya kita ikut andil. Kita semuanya kalau mendapatkan informasi di WhatsApp misalnya, kalau itu judulnya bombastis, belum kita baca pun kita cepat-cepat nge-share ke grup-grup kita yang lain. Padahal banyak sekali yang sifatnya hoax. Hadirin rahimakumullah, tentunya supaya kita mempunyai sikap yang terbaik, maka kita harus mendapatkan informasi-informasi yang benar, informasi yang akurat dan yang lengkap. Hadirin rahimakumullah, kenapa kita mesti bersikap dengan sikap yang terbaik ketika menghadapi COVID? Karena sikap inilah yang akan bisa menyelamatkan kita. Ibnu Sina, atau yang lebih terkenal dengan Avicenna, ahli ulama dari berbagai macam ilmu dan terkenal dengan sebutan Bapak Kedokteran Dunia, memberikan 3 prinsip dalam kita menghadapi penyakit. Yang pertama, kata Ibnu Sina, al-wahmu nisfudda, ketakutan, kepanikan adalah separuh dari penyakit. Apa artinya? Kalau kita ini mempunyai rasa takut yang berlebihan, maka sejatinya pada diri kita sudah ada separuh dari penyakit. Yang kedua, wal istiqnam nisfud dawa, ketenangan adalah separuh dari obat. Jadi kalau kita kena penyakit kemudian kita tenang, maka separuh obat sudah ada dalam diri kita. Dan yang ketiga, wasabru bidayatus syifa, kesabaran adalah awal permulaan dari proses kesembuhan. Hadirin rahimakumullah, bagaimana kita bersikap supaya kita bisa selamat dari pandemi COVID? Paling tidak ada 6 kiat yang bisa kita lakukan. Yang pertama, hendaklah kita melakukan apa yang disebut dengan physical distancing atau jaga jarak. Jaga jarak ini penting sekali. Kenapa? Karena sejatinya kita tidak tahu orang yang kita temui itu apakah dia positif COVID atau tidak. Karena lebih banyak pasien yang COVID positif ini
tidak memberikan gejala apapun. Yang terbaik tentunya kita selalu menjaga jarak. Yang kedua, kita memakai masker. Dari penelitian, kalau kita memakai masker yang baik, maka akan mengurangi 90% angka penularan COVID. Artinya apa? Berarti kita akan terhindar dari penyakit COVID. Yang ketiga, tohar, kebersihan diri, terutama cuci tangan, karena tangan kita ini adalah sumber dari penularan COVID dan juga penyakit yang lain. Yang keempat, yang tidak kalah penting, hendaklah kita makan makanan yang bergizi. Kalau selama ini sebelum COVID kita makan kita sembarangan, kali ini mari kita makan dengan makanan yang bergizi, dengan sayur mayur yang baik, dengan lauk yang baik. Yang kelima, yang juga tidak kalah penting, kita hendaklah cukup istirahat. Apa maksudnya? Kalau biasanya kita ini tidur biasanya 5 jam, pada era pandemi COVID ini boleh ditambah menjadi 6 jam. Karena makanan yang baik dan istirahat yang cukup ini akan meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh kita. Dan yang terpenting dari segala macam upaya, yang terakhir adalah kita selalu ciptakan suasana yang penuh dengan kegembiraan, kesenangan. Di keluarga kita, di rumah kita, kita ciptakan suasana gembira. Di tempat kerja kita ciptakan suasana gembira, suasana senang. Kami di rumah sakit pun, Bapak Ibu, selalu ciptakan bagaimana seluruh karyawan ini menjadi bahagia dan selalu senang. Karena bahagia dan senang ini akan langsung meningkatkan daya tahan tubuh, imunitas tubuh, dan ketika virus masuk, maka virus itu tidak akan memberikan gejala. Yang terakhir dari khutbah ini, izinkan kami menyampaikan satu buah ayat Al-Quran dan satu buah hadis. Rasulullah dalam sebuah hadis menyebutkan, hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim, ajaban li amril mu'min, inna amruhu kulluhu khair wa dhaka li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra syakar fakana khairun lahu wa in asabathu dharra sabar fakana khairun lahu. Ajaban, ajib, menakjubkan, istimewa perkara bagi orang-orang yang beriman, karena seluruh perkaranya adalah kebaikan, dan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena orang yang beriman itu ketika mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur. Syukur itu adalah kebaikan. Dan ketika mendapatkan musibah yang tidak menyenangkan, maka dia bersabar. Dan sabar itu kebaikan. Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 216, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ajab, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an
fahuwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang kira-kira terjemahan bebasnya, boleh jadi sesuatu yang tidak engkau sukai, sesuatu yang engkau benci, termasuk coronavirus sekarang ini, boleh jadi itu kebaikan bagimu. Sebaliknya boleh jadi sesuatu yang engkau sukai itu justru yang akan menghancurkan kamu. Ayat ini sangat indah karena ditutup dengan pernyataan Allah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Hadirin rahimakumullah, demikian khutbah yang saya sampaikan. Semoga ini bisa mencerahkan kita dan kita bisa mensikapi pandemi Covid dengan sikap yang terbaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.